Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Kali ini saya ingin membahas tentang sholat orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Seseorang yang mau mengerjakan sholat maka harus menghadap kiblat, karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Mencari tanda-tanda yang bisa menunjukkan arah kiblat seperti masjid, makam Islam, kompas, perbintangan, dan lainnya juga tidak ketinggalan harus bertanya kepada orang yang telah mengetahui arah kiblat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Tapi jika di tempat itu sama sekali tidak diperoleh informasi tentang arah kiblat, maka kita wajib berijtihad. Apa sih ijtihad itu? Pengertian ijtihad menurut keterangan para ulama adalah badlul majhudi fi talabil maqsud, yaitu mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai tujuan. Au badlul wus'i fi talabil gharadi, atau mengerahkan segala daya demi tercapainya cita-cita. Ada hadis riwayat Tirmidzi an Abdillah bin Amir bin Rabi'ah an abihi qol kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fi lailatin mudlimatin falam nadri aina al-qiblatu fa shalla kulli rajulin minna ala khiyalihi. Hadis ini datangnya dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. Dari bapaknya, ia berkata, kami bersama-sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan pada malam yang gelap gulita, sehingga kami tidak mengetahui di mana arah kiblat. Lalu kami sholat menurut pendapat masing-masing. Falamma asbahna dzakarna dzalika lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah waktu subuh, kami beritahukan kejadian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanazala, maka turunlah ayat Al-Quran, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Ada hadis lagi menurut At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat an Mu'adz bin Jabalin qol shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ghaimin fi safarin ila ghairil qiblati falamma qada sholata falam wasallama tajallatis syamsu faqulna ya Rasulullah shallaina ila ghairil qiblati faqala qad ufi'ta sholatukum bihaqqiha ilallahi azza wa jalla. Maksud hadis ini datangnya dari Mu'adz bin Jabal. Ia berkata, kami pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika itu hari gelap karena mendung dengan tidak menghadap kiblat. Tatkala selesai sholat dan memberi salam, tiba-tiba matahari keluar dari balik mega. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sholat tidak menghadap ke kiblat. Beliau menjawab, sholat kalian sudah dinaikkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla dengan haknya. Oleh karena itu, status sholat seperti di atas dipandang sah dan tidak wajib mengulang lagi, meskipun setelah selesai sholat ternyata terdapat kekeliruan dalam menghadap arah kiblat. Lebih jelasnya
kita lihat di kitab Fiqh Sunnah bahwasanya Sayyid Sabiq menegaskan barang siapa yang masih samar terhadap hal-hal yang menunjukkan arah kiblat, misalnya cuacanya mendung atau gelap, maka ia wajib bertanya kepada orang yang dapat menunjukkannya. Tapi jika ia tidak menemukan orang yang bisa ditanya, maka ia wajib melakukan ijtihad dan wajib sholat sesuai dengan hasil ijtihadnya. Sholatnya dipandang sah dan tidak wajib mengulang lagi, sekalipun ternyata ada kekeliruan dalam selesai melaksanakan sholatnya. Jika ia benar-benar keliru di tengah-tengah sholat, maksudnya di tengah-tengah sholat lalu ia tahu arah kiblat, maka cukup berputar ke arah kiblat dan tidak usah memutuskan sholatnya. Dasarnya adalah hadis riwayat Ibnu Umar. Beliau berkata, ketika orang-orang, maksudnya para sahabat, sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Quba, tiba-tiba ada orang yang memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi malam telah menerima wahyu berupa ayat Al-Quran, maksudnya di surat Al-Baqarah, yang isinya menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh menghadap ke kiblat, yaitu Ka'bah, maka menghadaplah kalian padanya. Kala itu mereka menghadap ke Syam atau ke Baitul Maqdis, maka mereka berputar ke arah Ka'bah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian jika seorang sholat menghadap ke suatu arah tertentu dengan hasil ijtihad, maka wajib mengulangi ijtihadnya apabila hendak melakukan sholat yang lain. Jika terdapat perubahan dalam ijtihadnya, maka ia wajib mengamalkan hasil ijtihadnya yang kedua dan tidak wajib mengulangi sholat yang telah dilaksanakan dengan hasil ijtihad yang pertama. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita sholat tidak tahu arah kiblat, maka kita berusaha mencarinya dengan tanda-tanda seperti ada masjid, makam Islam, matahari, perbintangan, dan lainnya. Tapi kalau itu semuanya tidak kita ketahui atau kita dapatkan, maka kita bertanya kepada seseorang. Tapi kalau semuanya tidak kita dapatkan, maka kita harus ijtihad. Kalau sudah ijtihad, lalu kita sholat, dan kenyataannya sholat kita itu tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya dianggap sah dan tidak perlu mengulangi lagi. Tapi apabila ketika kita sholat ke arah yang salah dan di tengah-tengah sholat itu kita tahu arah kiblat, umpamanya matahari muncul, lalu kita hanya memutar ke arah kiblat saja, tidak usah membatalkan sholatnya. Tapi nanti kalau kita sholat berikutnya, umpamanya tadi sholat duhur, lalu kita mau sholat asar, juga tidak tahu arah kiblat, kita harus ijtihad lagi. Tapi kalau ijtihad yang kedua ini berubah dengan ijtihad yang pertama, maka kita harus mengikuti ijtihad kita yang kedua itu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Santun.